Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Tagi Prawita Hadi dengan NIM C050102339. Di sini saya akan menjawab untuk tugas 3 dari pemrograman berbasis web ya. Jadi di tugas 3 ini adalah membuat aplikasi pemesanan aplikasi pemesanan bahan ajar yang berbasis dengan Vue.js. Jadi aplikasi ini nantinya itu full di browser dan juga tanpa backend dan juga tanpa Node dan juga tanpa build tools. Jadi diambil semua dari data bahan ajar.json yang didapatkan dari apa namanya dari eh, tugas tiga ini sudah disediakan ya. Jadi yang pertama di sini ada untuk foldernya dulu ya. Di sini ada assets, ada folder assets, terus CSS, style CSS, ada data belajar.json di sini yang disediakan dari tugas tiganya. Di sini ada folder JS, ada components, upload.js, do tracking.js, perform.js, terus base.js, table.js, terus ada juga ada services. Di sini untuk API.js, terus juga ada app.js. Untuk template-nya di sini ada app model.html, do-tracking.html, form HTML, status page HTML, stock table.html, terus index.html. Terus jadi jika ditotalkan di sini ada apa namanya? eh ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya berarti di template sini ya. Terus untuk selanjutnya, hmm, selanjutnya dimulai dari data bahan ajar JSON dulu kali ya dari yang tentuan tugasnya ini yang sudah disediakan. Dan di sini jadi ada data dummy ini yang ada data dummy di sini itu untuk menjadi sebagai 4 struktur utamanya sih. Jadi misalkan di sini ada stoknya, mana stoknya. Nah, di sini ada stok. Nah, stok ini untuk data bahan ajar dan juga untuk paket, untuk pakai bantingnya, terus ada pengiriman list. Pengiriman list itu untuk line ekspedisinya, terus ada tracking. Tracking, nah ini tracking untuk data DO-nya. Terus lanjut ke API kalau ya API.js. Nah, kalau di API.js ini, dari mana ya? Jadi kalau API.js ini mengambil data dari data bahan ajar JSON on fetch. Jadi semua akses Jadi semua akses data melewati API services di file ini. Jadi untuk API JSON memakai fetch ke file JSON, terus juga nanti hasilnya di cache supaya tidak apa namanya fetch berulang sih ya. Jadi nanti ada cara khususnya untuk trackingnya. Nah di sini untuk trackingnya ini adalah karena strukturnya itu di objek bersarang. Jadi untuk trackingnya ini nanti dikonversi menjadi array flat sih. Jadi ya, dengan fieldnya adalah DO number di sini ya, untuk DO number. Jadi tidak ada database sih, hanya menggunakan JSON aja. Terus lanjut mana ya? Hmm, index kali ya, index HTML. Jadi index HTML ini jadi untuk root view di mouse di tab. Terus juga routingnya ini memakai apa namanya tab state sederhana. Jadi ada property active tab, active, ada active tab di view instance misalkan untuk nilainya adalah stock, tracking dan juga order. Jadi semua template komponen didefinisikan di sini sebagai sebentar. Sebentar aja. Script type dulu. Script type. Nah, sini. Sebagai script type text script template ini adalah cara view dua untuk memisahkan template ya. Terus di bagian mainnya itu, nah di sini, di bagian main ini eh, ada tiga komponen utama yang dimuat secara bersama di sini. Jadi di main ini ditampilkan pergantian untuk memakai visual. Terus juga ada add item, ada update item, delete item, terus juga BS stock. Bentar. Nah, terus di sini ada apa namanya kategorinya, jadi ada BS stock, terus deal tracking, terus juga order form di sini. Jadi setiap setiap komponen ini nanti menerima data melewati props dan menghubungi balik ke parents. Jadi melewati custom events dari add item, update item, delete item, add TO, terus juga update TO, add progress gitu. Terus lanjut ke apa ya? Ada JS lagi. Kalau di app.js ini, di app.js ini ada tiga sih. Jadi yang pertama itu adalah eh, untuk rupiah sih ya, itu yang pertama. Untuk rupiah ini berformat harganya, lalu buang untuk satuan quantity, lalu juga untuk tanggal Indonesia. Nah, ini maksud tanggal Indonesia adalah memakai memakai eh, format dari tanggal Indonesia yang umum sih ya. Jadi apa namanya?
tahun, terus juga bulan, lalu juga hari gitu ya. Seperti itu, misalkan 25 Agustus 2025 atau 5 Agustus 2026 gitu. Nah, terus juga filter ini tersedia sih ya di semua komponennya tanpa perlu mengimport ulang sih. Terus habis itu, jadi yang kedua ini terus juga yang kedua adalah view instance itu dibuat di life cycle dari created dari async created ini. Dari async created ini jadi semua data ini di load paralel memakai dari promise all memakai promise all di sini. Nah di sini untuk stok dari stok atau PBJJ atau apa pengiriman pakai data tracking lalu juga ini untuk kategori ya. Lalu ketiga untuk event handlernya, hmm, untuk event handlernya ini dari cara komponen di apa ya namanya diproses lah atau dimuat di sini lah. Jadi ada handle add item, terus juga handle update item, handle delete item, handle add GO, handle update GO. Nah di sini itu untuk update array-nya itu memakai view dot set sih, namanya untuk view dot set supaya tetap reaktif sih. Terus bisa lanjut ke status batch. Nah kalau di status batch ini, oh bentar, kalau status batch ini mungkin sekalian ngelihat dari sini kali ya. Oops. Oke. Nah jadi kalau di, nah oke. Nah sekarang melihat di status batch.js ya, dan juga status batch.html. Itu juga index.html sih. Nah jadi sini adalah komponen yang mungkin paling simpel karena menerima 3 props saja sih ya, dari quantity, terus safety, dan juga catatan. Nah di template ini ada VF, VF, VF nih di sini. Status batch. Oke. Di status base.html ini memakai VA, VLs if, terus juga VLs untuk beberapa kondisi sih ya. Terus juga ada compute dari batch class. Nah, compute batch class ini untuk mereturn si object class dinamis. Terus juga ada VHTML. Nah, VHTML ini untuk merender catatan dari HTML. VHTML di sini ya, untuk merender si catatan dari HTML. Terus untuk tooltipnya ini muncul memakai dari Visual ya, yang toggle-nya adalah dari center dan mouse lift. Seperti itu. Lagi ya. Hmm. Langsung ke sini. Kalau di model.js ini lebih simpel lagi. Ini adalah untuk menerima props dari visible dan juga message. Nah ini untuk limit event. Apakah ini dikonfirmasi, confirm dan juga cancel ya saya pakai atau di false nantinya. Lalu untuk di teksnya ini di teks untuk VTEX ini sih jadi untuk memakai apa VTEX ini dipakai untuk merender si saksi konfirmasinya ya. Oke, okay. And then lanjut ke stock table status base dari udah from stock table yang lain. Oke, stock table di sini ada sebentar. Ada dua compute. Jadi yang pertama itu adalah filter category options, ini filter sorted stock. Untuk dari category options dulu ya. Category options ini memuat filter kategori. Jadi dependence terhadap UPBJJ yang dipilih. Jadi kalau UPBJJ berubah, nanti daftar kategori yang muncul pun akan berubah gitu. Terus juga ada filter stock. Nah kalau di filter stock ini, di sini ya, ini di sini itu adalah memuat filter kategori. Sorry, membuat filter tadi kan kategori ya sorry. Jadi kalau filter stock ini adalah untuk memuat fitur filter dan juga sortnya. Jadi misalkan ada perubahan filter di UPPJJ kategori status dan juga quantity-nya. Nantinya, sorry quantity. Jadi status dan juga sort by-nya nanti computer ini akan otomatis berkalkulasi ulang tanpa perlu untuk memanggil metodenya secara manual gitu. Terus compute ketiga ini ada modal message. Hmm. Lalu di sini ada dua voucher. Dua voucher ini adalah untuk filter PBJJ dan juga filter status. Nah, kalau filter PBJJ adalah jadi kalau PBJJ-nya itu di reset, nanti itu apa namanya filter kategori itu tidak akan ikut di reset gitu. Kalau untuk filter status, nanti kalau filter
kosong itu dipilih, maka filter kategorinya itu nanti akan dikosongkan. Lalu untuk grupnya itu yang pertama adalah method. Method yang enak itu untuk dibahas adalah save new. Nah, untuk save new ini untuk menyimpan data yang baru. Terus juga ada start edit. Nah, kalau start edit ini dia itu untuk menduplikasi data item ke edit item. Jadi supaya dia tidak langsung untuk mutasi ke prop gitu. Terus juga method save edit. Nah, untuk method save edit, emit update item ke parents. Untuk validasinya ada di validate new dan juga validate edit. Oke, udah. Hmm, bisa edit, kami tulis. Sekarang lanjut ke sini kali ya. Sekarang ke DO tracking.js. Di sini untuk DO tracking.js. Di sini untuk DO tracking.js ini ada dua voucher sih ya. Jadi voucher pertama itu adalah new DO.packet. Nah, di sini adalah jadi saat paket berubah. Saat paket berubah itu nanti total harga otomatis terupdate dari data paket yang dipilih. Lalu untuk voucher kedua ini ya, untuk search query-nya. Jadi saat input pencarian itu dikosongkan, nanti active search itu akan ikut reset sehingga nanti list kembali ke eh, base mula gitu. Terus untuk nomor DO-nya ini dia akan auto generate di compute di next DO number. Next DO number itu ada di sini sebentar. Next DO number. Nah, sini untuk compute yang pertama ya. Jadi ini salah satunya. Jadi untuk nomor DO-nya itu nanti ke generate secara otomatis. Untuk formatnya nanti adalah misalkan DO 2025-01. Misalkan itu udah ada nih, nanti langsung ke generate yang setelahnya adalah DO 2025-002 seperti itu. Jadi secara otomatis aja gitu ya. Terus mungkin bisa langsung ke webnya kali. Oh, langsung. Oke. Jadi bentar, bentar, Bang. Oke. Jadi yang pertama ini adalah stok bar. Jadi di sini di webnya itu ada stok barang jar, tracking DO, paket dan order. Nah, kalau di terminal di tampilan sini ya, di awal sini ada stok ban ajar. Nah, stok ban ajar ini munculnya adalah dari JSON yang dari apa namanya? Dari tugas 3 ini sudah disediakan. Jadi 4 itemnya itu didapatkan dari data 4 itemnya ini didapatkan dari data ban ajar JSON. Terus untuk kolom harganya ini memakai rupiah, quantity dan safety-nya ini memakai filter apa namanya quantity safety ini memakai namanya adalah buah ya, jadi maksudnya 28 buah, satu buah seperti itu. Hmm, terus di sini itu untuk statusnya sih. Kalau di statusnya ini jadi misalkan safety-nya ini ada 20 buah, karena dia quantity-nya itu lebih dari 20 buah, dia ada 28 buah ya, jadi statusnya itu aman atau hijau gitu ya. Jadi misalkan dia um, kurang dari 15 buah, maka dia harusnya akan menipis seperti itu. Badge-nya warna kuning. Terus lagi ya. Jadi kalau hover badge yang menipis ini dia akan apa ya? Jadi tooltip-nya itu akan muncul. Jadi isinya itu catatan HTML sih dari JSON. Terus filter short. Oh, untuk menipis, ini short. Jadi misalkan dicoba untuk misal Jakarta sih ya. Jakarta mata kuliah wajib semua. Stoknya ini kurang dari safety. Itu 96 atau enggak ada. Hmm, masih. Jadi misalkan ini saya pilih untuk daerahnya adalah Jakarta, maka datanya itu akan langsung ke filter sih ya. Jadi sekarang filter kategori itu muncul, jadi ini eh, bisa dibilang ini termasuk dependent options. Compute-nya itu dari filter kategori options. Terus misalkan pilih mata kuliah wajibnya. Nah, di sini pilih mata kuliah wajib dari yang udah dari Jakarta. Terus misalkan ditampilkannya adalah quantity yang kurang daripada safety-nya, artinya dia menipis atau mungkin sudah habis ya, di situ bisa. Terus untuk short-nya ini kalau misalkan ada harganya sih, misalkan dari harganya nanti kan bisa dari kecil ke besar atau besar ke kecil gitu ya. Terus mungkin ini udah semua, ini bisa di-reset, terus juga bisa menambah datanya. Misalkan nama datanya adalah ECMA 2020, namanya adalah manajemen baru mungkin. Kategorinya dia alamat pilihan, dia dari Jakarta, maksudnya R2FH, 2L, 2, harganya adalah 10.000, 100.000.
10.000 dia kuantitinya misalkan satu ya, untuk safety-nya dia adalah 100 misal, atau mungkin 0 aja. Simpan, maka kalau, dia habis ya maka dia akan kosong dan otomatis, keluar merek di sini. Begitu. Terus apalagi ya? Ini kalau ingin diedit pun juga bisa melewati sini. Jadi misalnya diedit menjadi Surabaya, disimpan, atau mungkin ini diedit, ini misalnya kuantitinya menjadi 10.000 gitu ya. Jadi 10.000 rekaman. Kalau ini dihapus pun ini bisa. Jadi kalau dihapus misalkan ada notif, ada notif seperti ini, misalnya dihapus, dan sudah selesai seperti itu. Seperti itu. Kalau juga sekarang ke tracking, untuk DO-nya ya. Jadi di tracking DO ini, jadi ada satu DO dari data bahan aja ke JSON-nya yang sudah tersedia, yaitu dengan DO nomor 2025, DO 2025 strip 01 punya Rina Wulandari dengan NIM sebagai berikut, statusnya dalam perjalanan, paketnya paket UT01 penerima di loket Tangsel. Jadi misalkan saya mencari nomor DO-nya, nomor DO-nya berdasarkan NIM ya, misalkan dia sebetulnya tidak ada ya, kecuali saya mencarinya adalah ini DO dari Bina Wulandari, maka akan mendapatkan DO dari Wulandari. Terus misalkan di sini juga bisa tambah DO sih ya. Untuk tambah DO ini misalkan NIM-nya berapa, namanya, dan lain sebagainya. Dia juga akan tersimpan di sini. Seperti itu. Terus apa ya? Tambah DO tadi juga, tambah DO, nyogok riset, ingin mencari, ini harganya, apa lagi ya? Hmm, mungkin kalau ingin menambah dari progresnya, karena ini kan masih belum real ya, maka masih berdasarkan hanya sudah lain saja, misalkan keterangan perjalanan ya. Keterangan perjalanannya misalkan hmm, Bekasi aja, misalnya Bekasi, maka dia maksudnya masih Bekasi, dia atau mungkin sudah diterima di rumah, misalkan di rumah gitu ya. Dia sudah diterima di rumah dan di jamnya mengikuti adalah jam saat ini ya, 10.29 dan tanggalnya pun juga sama. Seperti itu. Di sini ada paket dan order. Ini paket dan ordernya ini yang tersedia adalah eh, hanya ada dua ya, berdasarkan dari data bahan aja dari JSON. Jadi paket UT01, paket UT002. Jadi untuk yang tadi yang ditambah DO, dan di sini sebagai paket bahan ajarnya nanti bisa dipilih ya, misalkan 01 atau 02 itu otomatis harganya pun mengikuti dari data yang sudah ada seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja jawaban dari saya. Jadi untuk apa namanya, untuk aplikasi ini atau web ini gitu, saya menerapkan untuk indikator Vue.js yang sudah diminta berdasarkan dari ketentuan tugas ini. Jadi komponen, terus juga template, mustache, vtext, VHTML, vbit, vmodel, vif, vsf, velse, terus visual for, terus nanti property, terus juga methods, terus juga global chart di masing-masing komponen utamanya. Jadi juga ada event dari apa sih tadi namanya? Dari keyboard, keyboardnya itu yang enter dan juga escape, terus events dari mouse over ini. Mungkin cukup segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.